Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4, anak-anak soleh solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, senyum ceria, akhlak mulia, masuk surga. Oke, yes. Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat sehingga pada pagi hari ini bisa beraktivitas mengikuti pembelajaran BUNIS. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah waj'alni minas sholihin. Amin. Anak-anak dipersiapkan materi pembelajarannya. Masih ingatkah anak-anak? Minggu kemarin kita belajar tentang aku anak soleh, subtema jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi minggu hari ini, kelanjutan materi minggu kemarin, yaitu tetap aku anak soleh dengan subtema amanah. Anak-anak kelas 4 yang soleh solehah, anak hebat, apa itu amanah? Amanah artinya dapat dipercaya. Amanah artinya menjaga sesuatu yang dipercaya oleh orang lain kepada kita. Orang yang amanah senantiasa berperilaku jujur. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat gelar Al-Amin, yaitu artinya dapat dipercaya karena sikapnya yang aman. Anak-anak, marilah kita teladani sikap Nabi Muhammad, yaitu Al-Amin yang dapat dipercaya karena sikapnya yang amanah. Contohnya, menteladani sikap amanah Nabi Muhammad. 1. Rajin belajar. Di situ Bu Guru punya gambar, yaitu anak-anak sedang belajar di dalam kelas. Rajin belajar itu adalah salah satu contoh amanah dari orang tua. Kita diberi kepercayaan orang tua untuk belajar. Maka dari itu, kalian mendapat amanah dari orang tua kalian untuk belajar di sekolah. Jangan kamu sia-siakan. Caranya bagaimana? Dengan cara kamu belajar dengan sungguh-sungguh. Dengan belajar sungguh-sungguh, kalian sudah melaksanakan amanah dari orang tua. Kemudian yang kedua adalah membersihkan kelas atau mengerjakan tugas kelas. Di situ Bu Guru punya contoh anak yang sedang piket. Nah, kalian semua setiap hari piket itu pun sudah melaksanakan amanah. Amanah dari siapa? Amanah dari Bapak Ibu Guru yang telah memberikan tugas kalian untuk giliran membersihkan ke kelas. Ini pun contoh dari amanah. Maka dari itu, kalian kalau mendapat tugas piket harus dikerjakan. Kalau waktunya piket, kalian harus datang lebih pagi. Nah, kalau kalian mengerjakan piket kelas, berarti kalian sudah melaksanakan amanah. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga titipan orang lain, baik berupa ucapan atau berupa barang atau berupa yang lainnya. Di situ Bu Guru punya contoh. Ada 2 orang teman yang sedang bertemu dan mengembalikan barang. Nah, jadi kalian kalau dititipi sama teman kalian berupa buku atau berupa uang, harus kalian jaga amanah itu. Artinya harus benar-benar barang itu sampai kepada orang yang dititipinya. Misalnya kalian dititipi buku, tolong buku ini berikan kepada si A atau si B. Nah, bagaimana caranya? Harus benar-benar buku itu sampai kepada pemiliknya. Kalau itu sudah kamu laksanakan,
berarti kamu sudah apa? Sudah melaksanakan amanah. Dari ketiga contoh ini adalah menteladani sikapnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya anak-anak ya? Kita lanjut. Amanah dibedakan menjadi 3. 1. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Caranya kita melaksanakan perintahnya, yaitu menjalankan sholat 5 waktu. Kalau kalian menjalankan sholat 5 waktu dengan benar, tidak pernah bolong-bolong, setiap hari melaksanakan sholat 5 waktu, itu tandanya sampean sudah melaksanakan amanah. Amanah terhadap siapa? Terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, amanah terhadap sesama manusia, yaitu contohnya situ Bu Guru punya gambar, yaitu mengembalikan barang. Seperti tadi yang kita teladani dari Rasulullah. Kalau dititipi barang seseorang harus sampai. Dititipi itu baik berupa ucapan maupun berupa barang. Karena apa? Karena orang yang dipercaya itu harus punya tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Bagaimana caranya? Kamu harus menjadi anak yang soleh dan solihah. Patuh kepada orang tua, patuh kepada bapak ibu guru, patuh kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita. Nah, itu berarti kalian sudah apa? Menjaga amanah terhadap diri sendiri, dan juga bisa kalian memelihara atau menjaga lingkungan. Itu pun contoh amanah terhadap diri sendiri. Nah, kemudian apa keuntungan kalau kita berbuat atau melakukan sifat amanah? 1, keuntungannya dipercaya orang lain. 2, disenangi orang lain. 3, terhindar dari dosa besar. Yang 4, mempunyai banyak teman. Disenangi teman, disenangi orang-orang. Kenapa? Karena amanah. Karena ucapan dan perbuatannya selalu jujur, dapat dipercaya. Jangan seperti orang munafik, anak-anak. 3 tanda-tanda orang munafik. Apabila dipercaya ia apa? Berkhianat. Kemudian apabila ia dititipi pesan, dia tidak jujur. Apabila ia berbicara selalu dusta. Itu adalah tanda-tanda orang munafik. Apakah kalian menjadi orang munafik? Tidak, tentunya tidak. Karena kalian semua adalah anak hebat. Kalian semua anak soleh-solihah yang selalu melaksanakan amanah. Maka dari itu anak-anak, kalian semua harus menteladani sikapnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita semua adalah umatnya. Maka siapa yang menjadi teladan kita? Yang menjadi teladan kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah sikapnya yang amanah, atau mendapat gelar Al-Amin, dapat dipercaya. Karena apa? Karena kejujurannya. Maka dari itu kalian semua harus menjadi orang yang jujur, yang dapat dipercaya oleh orang lain. Karena mendapat kepercayaan itu sangat sulit, anak-anak. Maka dari itu jangan sekali-kali kamu berbohong atau berdusta. Sekali kalian berbohong atau berdusta, kalian tidak akan dipercaya selamanya. Paham anak-anak ya? Nah, jadi materi kita hari ini adalah tentang amanah yang tadi sudah Bu Guru sebutkan adalah dapat dipercaya baik berupa perkataan maupun perbuatan. Anak-anak, hanya inilah yang bisa Bu Guru sampaikan materi amanah ini. Mudah-mudahan Bu Guru dan kalian semua bisa menjadi orang yang amanah, bisa menteladani sikapnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Harus kita terapkan sikap amanah ini terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, sudahkah kalian menerapkan sikap amanah ini dalam kehidupan kalian sehari-hari? Tentunya Bu Guru yakin anak hebat kelas 4 sudah menerapkan sikap amanah terhadap kehidupan sehari-hari. Karena keuntungan kita mempunyai sifat amanah adalah dipercaya, disenangi oleh orang lain. Anak-anak, hari ini Bu Guru tidak memberikan tugas, kalian cukup mempelajari subtema amanah ini saja, dipelajari di kitab besarnya atau di LKS-nya, mudah-mudahan bermanfaat. Anak-anak, karena materi sudah Bu Guru sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minggu depan kita sambung dengan materi yang lain. Sebelum kita akhiri, marilah kita baca doa bersama-sama. Doa setelah pembelajaran atau setelah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduhu ilayya inda hajati fala tansanihi ya rabbal alamin. Selamat berjumpa kembali. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.